Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelas 3C di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi intellectual property atau kekayaan intelektual. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C sebagai pemateri ketiga. Di sini saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Saya Robi Alaili dari TRI kelas 3C dengan uh, sebagai pemateri kedua. Dan saya Nadia Nabia Zikra dengan NPM 2478287. Saya di sini sebagai pemateri pertama. oke. Baik, mungkin kita langsung aja ke pembahasan pertama. Nah, baik. Daripada pendahuluan ini, kekayaan intelektual ini memiliki masa simpan seperti buang pisang yang ungkapan di Bill Gates ini yang menggambarkan bahwa nilai ide dan inovasi yang akan cepat menurun jika tidak segera dilindungi dan dimanfaatkan dengan tepat. Yang dimana di dunia teknologi yang berubah secepat arus data yang dapat perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi semakin penting, seperti kasus si novel Wingrove yang mencuri rahasia dagang si milik American Superconductor IMSC, yang dimana adalah contoh nyata betapa mahalnya harga pelanggaran hak intelektual akibat pencurian tersebut, yang dimana AMSC ini kehilangan pendapatan ratusan juta dolar dan hampir bangkrut, yang akan mengingatkan dunia bahwa ide dan algoritma bisa menjadi senjata ekonomi baru. Nah, di dalam era digital dan kecerdasan buatan AI, saat ini isu kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks. Model AI ini juga dapat meniru gaya penulis atau menciptakan kayak karya visual dari dataset publik atau bahkan menghasilkan kode program baru yang namun siapa yang memiliki hak cipta atau hasil itu. Pertanyaan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang kekayaan intelektual KI untuk menjaga keseimbangan antara inovasi hak pencipta dan kemajuan di teknologi. Bisa next. Nah, kita di sini ada konsep dasar kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini adalah hak yang diberikan kepada si individu atau kelompok atas hasil ciptaan pikiran mereka, seperti penemuan karya seni, tulisan, desain, simbol, atau bahkan algoritma. Yang dimana tujuan utama perlindungan KI ini adalah memberikan insentif bagi inovator agar terus berkarya, sekaligus mencegah pihak lain memanfaatkan hasil kerja dan mereka tanpa izin. Nah, secara umum, ini dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu hak cipta, copyright, melindungi karya orisinal seperti tulisan, musik, film, dan perangkat lunak. Dan yang kedua, paten, paten yang dimana untuk memberikan hak eksklusif atas penemuan yang memiliki unsur kebaruan dan aplikatif. Dan yang ketiga, ada rahasia dagang, trade secret, ini untuk melindungi informasi bisnis yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya, seperti formula Coca-Cola atau algoritma perusahaan teknologi. Nah, di mana di sini pelindungan KI di Amerika Serikat dan Indonesia juga memiliki kesamaan tujuan, namun berbeda dalam mekanisme untuk menganut sistem common law dengan perlindungan kuat terhadap inovasi berbasis pasar dan litigasi. Bisa next. Nah, baik. Di sini ada hak cipta.
Jadi hak cipta copyright. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karya orisinal dalam bidang ilmu, pengetahuan seni atau sastra di Indonesia. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia. Di Amerika Serikat, prinsipnya hampir sama, diatur melalui copyright Act dan diperkuat oleh Digital Millennium Copyright Act Dems SA untuk karya digital. Nah, dari perlindungan hak cipta ini juga di dunia digital kini mencakup kode program algoritma dan karya yang dihasilkan oleh mesin. Nah, DMSA di US, dia akan melarang distribusi dan pelanggaran konten digital tanpa izin. Sementara di Indonesia, perlindungan serupa diatur dalam UU No 28 tahun 2014. Nah, kasus Indonesia ini juga menunjukkan betapa rawannya pelanggaran hak cipta di era digital. Pembajakan perangkat lunak masih marak terjadi baik di kalangan individu maupun lembaga pendidikan. Dan sering terjadi juga di akademik, ya di mana untuk menodai reputasi lembaga, sementara dalam industri musik lagu pernah menjadi sorotan karena penyalahgunaannya itu menegaskan perlunya kesadaran atau hukum dan di etika yang menggunakan karya orang lain. Baik, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paten. Apa sih paten itu? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil investasinya di bidang teknologi, agar penemu tersebut dapat membuat, menggunakan, menjual, atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi, ketika seseorang menemukan produk atau proses baru yang berguna, negara memberikan perlindungan agar orang lain tidak bisa meniru dan mengambil keuntungan dari inovasi tersebut tanpa izin. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu, apa sih tujuan diberikannya paten ini? Pemberian hak paten bukan hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama menghargai inovasi dan kreativitas. Paten memberi pengakuan atas kerja keras dan pemikiran penemu. Lalu yang kedua ada mendorong penelitian dan pengembangan atau R&D. Karena hasilnya terlindungi, penemu tidak takut idenya dicuri. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan iklim kompetisi sehat dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan berlomba menciptakan produk baru yang orisinal. Jadi, paten tidak hanya melindungi penemu, tetapi juga menjadi pendorong inovasi di masyarakat. Lalu ada syarat suatu penemuan bisa dipatenkan. Tidak semua ide bisa dipatenkan. Sebuah penemuan harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu yang pertama ada kebaruan atau novelty. Penemuan belum pernah diumumkan atau dipublikasikan dimanapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya, jika seseorang menemukan sistem pengisian daya baterai tanpa kabel pertama kali, itu bisa memenuhi unsur kebaruan. Lalu yang kedua ada inventive step atau langkah inovatif. Penemuan harus mengandung unsur kebaruan yang tidak terlalu jelas bagi ahli di bidang tersebut. Artinya,
Inovasinya bukan hasil modifikasi sederhana dari teknologi yang sudah ada. Lalu yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicability. Penemuan bisa diterapkan secara nyata dalam industri atau kehidupan sehari-hari. Contohnya, teknologi layar sentuh pertama kali di ponsel. Karena baru, inovatif, dan berguna secara industri, ia mendapat perlindungan paten. Lalu ada masa berlaku paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten biasa berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Paten sederhana atau utility model berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Setelah masa berlaku habis, penemuan tersebut masuk ke domain publik. Artinya bisa digunakan bebas oleh siapapun. Lalu ada jenis-jenis paten. Dalam hukum kekayaan intelektual modern, paten dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada utility patent atau paten kegunaan, melindungi penemuan teknologi, alat mesin, atau proses baru. Contohnya kayak mesin cuci hemat energi, vaksin baru, atau microchip. Lalu ada desain patent atau paten desain. Melindungi desain atau bentuk luar dari suatu produk, bukan fungsinya. Contohnya desain body iPhone atau bentuk botol Coca-Cola. Lalu yang ketiga ada plant patent atau paten tanaman. Melindungi varietas tanaman hasil rekayasa genetik atau persilangan baru. Lalu ada contoh kasus nyata, kasus Apple vs Samsung pada tahun 2011 sampai 2018. Apple menuduh Samsung meniru desain dan teknologi antarmuka ponselnya. Pengadilan Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung melanggar hak desain Apple dan wajib membayar denda jutaan dolar. Kasus ini menunjukkan bahwa paten bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga strategis dalam industri teknologi global. Contoh di Indonesia kayak BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pernah mematenkan inovasi turbin mikrohidro untuk daerah terpencil. Paten ini mencegah pihak asing meniru teknologi lokal tanpa izin. Lalu ada etika dalam paten. Selain aspek hukum, etika profesional juga sangat penting. Paten seharusnya tidak digunakan untuk memonopoli pasar secara tidak adil. Peneliti harus jujur dalam mencantumkan penemu asli atau inventor dan tidak mengklaim karya orang lain. Menghargai karya yang sudah dipatenkan orang lain juga merupakan tanggung jawab moral. Di dalam dunia IT, menghormati paten bukan berarti menghormati hasil kerja keras orang lain, sama seperti kita ingin karya kita dihargai. Lalu ada isu paten di era digital. Kini, paten menghadapi tantangan baru, software patent atau paten perangkat lunak. Banyak algoritma dan kode dianggap tidak bisa dipatenkan karena bentuk ide logika. Lalu ada AI Generate Invention. Siapa pemilik paten jika ide diciptakan oleh kecerdasan buatan? Saat ini hanya manusia yang diakui sebagai inventor, bukan AI. Ini menjadi topik etika besar di masa depan. Bagaimana hukum bisa melindungi inovasi tanpa menghambat kreativitas teknologi. Next. Lalu di sini ada rahasia dagang. Yang pertama, apa sih rahasia dagang itu? Secara umum, rahasia dagang adalah informasi bisnis yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Artinya, selama informasi itu tidak diketahui publik dan dijaga kerahasiaannya, maka ia menjadi aset berharga yang dilindungi hukum dan etika. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lalu ada karakteristik rahasia dagang. Agar suatu informasi bisa disebut rahasia dagang, harus memenuhi 3 unsur utama. Yang pertama bersifat rahasia atau konfidensial. Informasi tersebut tidak diketahui oleh umum dan hanya diketahui oleh pihak tertentu di perusahaan. Contohnya formula, algoritma, daftar klien, atau strategi bisnis. Yang kedua ada memiliki nilai ekonomi atau commercial value. Rahasia itu memberikan keunggulan kompetitif. Misalnya, algoritma mesin pencari Google punya nilai ekonomi karena membuat Google unggul dari pesaing. Lalu yang ketiga, dijaga kerahasiaannya atau maintained confidentiality. Pemiliknya mengambil langkah aktif untuk menjaganya, seperti sistem keamanan, kontrak kerahasiaan, atau pembatasan akses. Jika perusahaan membiarkan informasi bocor tanpa upaya pengamanan, maka status rahasia dagang bisa hilang. Lalu ada bentuk rahasia dagang di dunia nyata. Rahasia dagang bisa berbentuk formula atau resep produk, contoh resep asli Coca-Cola atau saus rahasia KFC. Lalu yang kedua ada algoritma atau sistem kerja. Contohnya algoritma pencarian Google, sistem rekomendasi Netflix, atau AI ranking di TikTok. Lalu ada strategi pemasaran atau bisnis, contohnya daftar pelanggan eksklusif, metode analisis pasar internal. Lalu ada prosedur teknis perusahaan, contohnya tata cara produksi khusus yang membuat efisiensi tinggi. Lalu selanjutnya ada perlindungan hukum rahasia dagang. Berbeda dengan paten atau hak cipta, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan ke negara. Hak perlindungan berlaku selama informasi itu tetap dijaga kerahasiaannya. Ada dasar hukum di Indonesia. Di sini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Hak pemilik menggunakan sendiri rahasia dagang untuk keuntungan ekonomi, memberikan lisensi kepada pihak lain, melarang orang lain menggunakan atau mengungkapkan rahasianya tanpa izin. Namun, jika rahasia dagang dibocorkan atau dicuri, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana dan ganti rugi. Cara perlindungan rahasia dagang. Agar rahasia tetap terlindungi, perusahaan biasanya melakukan yang pertama menandatangani non-disclosure agreement atau NDA. Semua karyawan dan mitra wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan. Lalu memberi batasan akses informasi. Hanya pihak tertentu yang boleh mengakses dokumen sensitif. Lalu ada membuat sistem keamanan data internal, menggunakan enkripsi, firewall, dan audit digital. Lalu ada pelatihan etika karyawan, agar semua pihak memahami bahwa membocorkan rahasia perusahaan adalah pelanggaran etika berat. Lalu ada contoh kasus yang terkenal gitu. Yang pertama kasus resep Coca-Cola. Resep asli Coca-Cola disimpan di brankas khusus di Atlanta dan hanya diketahui oleh beberapa eksekutif. Ketika seorang karyawan berusaha menjual formula itu ke pesaing, FBI turun tangan. Karyawan tersebut akhirnya dihukum penjara karena melanggar rahasia dagang. Lalu ada kasus di Indonesia, mantan karyawan CV Bintang Harapan membocorkan resep kopi khas perusahaan ke pesaingnya. Akibatnya, perusahaan kehilangan pelanggan dan reputasi. Ini contoh bahwa pelanggan rahasia dagang bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga pengkhianatan etika profesional. Lalu ada nilai etika dalam rahasia dagang. Etika profesi sangat berperan penting di sini. Seseorang yang bekerja di perusahaan atau proyek inovatif harus menjunjung tinggi integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab moral. Nilai etika utama yang terkait yaitu yang pertama kejujuran atau integrity, tidak menyalahgunakan akses informasi internal,
Lalu ada loyalitas atau loyalty, tetap menjaga rahasia meskipun sudah keluar dari perusahaan. Lalu ada tanggung jawab atau responsibility, menyadari bahwa kebocoran data bisa merugikan banyak orang. Menjaga rahasia dagang bukan hanya kewajiban hukum, tapi cerminan moralitas profesional. Apa sih bedanya rahasia dagang dan paten? Aspek paten aspek paten di sini perlindungannya didaftarkan, masa berlaku 20 tahun. Lalu kalau rahasia dagang didaftarkan dan disetujui oleh negara, tidak perlu didaftarkan. Lalu ada tantangan di era digital. Kebocoran data internal mudah terjadi karena karyawan bisa memindahkan file lewat cloud. Serangan cyber, hacker bisa mencuri rahasia perusahaan. Lalu ada etika pegawai digital. Banyak orang tidak menyadari bahwa file termasuk confidential asset. Oleh karena itu, penting menanamkan etika digital di dunia kerja, terutama bagi mahasiswa IT dan bisnis. Next. Lalu di sini ada isu etika kekayaan intelektual. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian yang sangat penting, yaitu isu etika dalam kekayaan intelektual. Jika sebelumnya kita bicara soal hukum seperti hak cipta, paten, atau rahasia dagang, sekarang kita bahas isu moral dan tanggung jawab manusianya. Yang pertama, makna etika dalam kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property tidak hanya berbicara tentang kepemilikan hukum atas ide, tapi juga tentang bagaimana manusia menghargai hasil karya, kejujuran, dan keadilan dalam inovasi. Etika dalam kekayaan intelektual berarti menggunakan pengetahuan, karya, dan teknologi dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Di dunia akademik dan teknologi, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seringkali tidak sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran integritas profesional. Mengapa etika diperlukan dalam hak kekayaan intelektual? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, teknologi berkembang lebih cepat daripada hukum. Banyak hal baru seperti AI, open source, atau rekayasa balik yang belum sepenuhnya diatur secara hukum. Maka, etika menjadi panduan moral sementara hukum beroperasi. Lalu yang kedua ada mencegah penyalahgunaan hak cipta dan paten. Orang bisa saja menggunakan hak patennya untuk monopoli tidak adil. Etika mengingatkan agar perlindungan kekayaan intelektual tidak mematikan kreativitas orang lain. Lalu yang ketiga ada menjaga kejujuran akademik dan profesional. Menghormati karya orang lain adalah dasar dari reputasi profesional di bidang apapun, terutama teknologi. Lalu, apa saja sih isu-isu yang umum terjadi? Di sini ada yang pertama, plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil karya atau ide orang lain tanpa memberikan kredit yang layak. Ini bisa berupa menyalin tulisan atau kode tanpa menyebut sumber, intelektual
orang. Etika menuntut kita untuk selalu menggunakan kutipan sesuai aturan, menghargai karya orang lain seperti menghargai karya sendiri. Lalu ada penggunaan software bajakan. Banyak orang menganggap software bajakan bukan masalah besar, padahal itu adalah pelanggaran hak cipta dan etika profesional. Contohnya, menggunakan Microsoft Office atau Adobe Photoshop atau AutoCAD versi ilegal. Dampaknya, merugikan perusahaan pengembang, menurunkan standar profesionalitas pengguna, menyebarkan budaya tidak menghargai kerja keras intelektual. Etika mengajarkan kita untuk menggunakan software legal atau beralih alternatif open source. Lalu ada reverse engineering atau rekayasa balik. Rekayasa balik dilakukan dengan cara membongkar atau menganalisis produk untuk mengetahui cara kerjanya secara etika. Diperbolehkan jika bertujuan pembelajaran atau keamanan security testing. Tidak etis jika tujuannya untuk meniru dan menjual ulang produk orang lain. Meniru untuk belajar adalah etis. Meniru untuk mencuri keuntungan adalah pelanggaran moral. Lalu ada open source vs proprietary. Etika juga muncul dalam dilema antara open source atau kode terbuka dan proprietary atau kode tertutup. Open source menekankan kebebasan berbagi dan kolaborasi. Proprietary menekankan perlindungan ekonomi dan hak eksklusif. Masalah etika muncul ketika orang menggunakan kode open source tanpa mencantumkan lisensi, atau ketika perusahaan besar mengambil komunitas tanpa kontribusi balik. Etika menuntut adanya keadilan dan transparansi dalam penggunaan serta distribusi software. Lalu ada dampak dari pelanggaran etika hak intelektual. Jika etika dalam hak kekayaan intelektual diabaikan, dampaknya bisa serius, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap profesional IT dan akademisi, kerugian ekonomi bagi pemilik karya, penurunan kualitas inovasi karena orang enggan berbagi ide jika takut dicuri. Etika melindungi ekosistem inovasi. Tanpa etika, tidak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada kolaborasi. Lalu ada prinsip-prinsip etika profesional dalam hak kekayaan intelektual. Sebagai peneliti, pengembang, atau profesional IT, kita harus menjunjung yang pertama ada honesty atau kejujuran, mengakui sumber dan kontribusi orang lain. Lalu ada justice atau keadilan, menghormati hak terhadap pencipta. Lalu ada responsibility atau tanggung jawab, tidak menggunakan karya tanpa izin. Lalu ada respect, rasa hormat, yaitu menghargai kreativitas dan kerja keras orang lain. Next. Lalu di sini ada ini coba next lagi, Gil. Oh ya. Ya lanjutin juga. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai isu etika kekayaan intelektual, terutama di apa sih kayak perbedaannya individu yang memiliki jiwa kompetitif dan jiwa kompetitif tapi dia ini lebih mementingkan dirinya sendiri atau dia ini bisa melakukan spionase pada industri. Jadi di sini yang pertama dari aspek sumber informasi bahwa individu yang kompetitif itu terbuka dan legal ya biasanya.
Sedangkan yang spionase kepada suatu industri ini biasanya bersifat rahasia dan juga ilegal. Dia ini bergeraknya diam-diam untuk mencari informasi di suatu industri. Lalu tujuannya sendiri dari eh, individu yang kompetitif itu dia ini selalu menganalisis pasar dan selalu membuat strategi dari analisis pasarnya tersebut. Sedangkan dari individu yang spionase ini dia ini lebih mencuri untuk keuntungan bisnis atau keuntungan dirinya sendiri. Lalu secara etika, intelijen yang kompetitif ini diperbolehkan ya, jelas karena dia tidak bersifat ilegal. Sedangkan yang spionase dia ini udah pasti dilarang keras karena dia ini apa ya sifatnya itu mencuri. Oke. Nah, ini contoh intelijen yang kompetitif dan yang tidak ini ya, yang tidak melanggar etika sama yang melanggar etika. Nah, di sini contoh yang kompetitif itu dia ini menganalisis laporan tahunan pesaing. Jadi dia menganalisis, memperhatikan serta membuat strategi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari industri kompetitif ini. Sedangkan jikalau intelijen ini tidak memiliki etika sama sekali, sehingga dia melakukan spionase terhadap suatu industri, mungkin dia bisa meretas server pesaing ya, sehingga dia bisa mencuri aset-aset atau informasi dari industri pesaing tersebut. Nah, selanjutnya mengenai konteks di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu perlindungan terhadap kekayaan intelektual dijalankan melalui kolaborasi antara beberapa lembaga penting yang memiliki peran saling melengkapi. Nah, pertama di sini ada DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga ini menjadi pusat utama dalam proses pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, hingga merek dagang. Nah, lembaga ini juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka menyadari pentingnya pendaftaran hasil ciptaannya, karena hanya karya yang terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum penuh. Lalu kedua, di sini ada Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, di sini lembaga ini berperan dalam pengawasan ranah digital, termasuk pengendalian penyebaran konten bajakan, pelanggaran hak cipta daring, dan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Lalu yang ketiga, ini ada BSSN ya, atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, di mana lembaga ini menjaga keamanan informasi digital nasional atau negaranya. Nah, lembaga ini juga memastikan agar data strategis termasuk rahasia dagang dan inovasi teknologi itu tidak bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak sama sekali. Lalu, meski lembaga-lembaga atau hukum ini sudah terbentuk, tantangan di lapangan ini masih cukup besar ya. Pembajakan film, musik, hingga perangkat lunak itu sering masih terjadi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta masih tergolong rendah. Selain itu, perkembangan AI atau generatif AI juga menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terjawab oleh regulasi yang ada. Nah, untuk mengatasi masalah atau tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, itu pemerintah harus terus terus melakukan langkah-langkah yang konkret. Nah, melalui DJKI kini telah dikembangkan sistem e-hak cipta dan e-paten ya, yang memungkinkan masyarakat itu mendaftarkan karya mereka secara online, cepat dan transparan. Jadi, jikalau mereka menemukan atau membuat suatu karya, mereka itu bisa mengatasnamakan karya tersebut atas nama mereka lewat sebuah platform online ya. Selain itu, Indonesia juga telah menyiapkan pembaruan undang-undang mengenai kekayaan intelektual agar lebih responsif terhadap inovasi digital, seperti karya berbasis algoritma dan kecerdasan buatan. Nah, di sisi lain, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting juga ya. Kampus menjadi wadah penanaman nilai etika akademik dan kesadaran hukum terhadap kekayaan intelektual. Melalui kuliah, pelatihan hingga sistem anti plagiarisme, mahasiswa ini diajak untuk menghargai karya-karya orang lain dan memahami cara melindunginya.
Nah, banyak universitas sekarang ini membangun pusat inovasi dan inkubator bisnis, tempat mahasiswa bisa mengembangkan ide, meneliti, dan bahkan mematenkan hasil risetnya sendiri. Lalu, di sini studi kasus akhir mengenai AI. Ya. Sekarang kan kita masuk ke salah satu isu paling menarik ya, dan juga modern mengenai AI ini. Saat ini kan kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, ataupun AI lainnya itu bisa menghasilkan berbagai bentuk karya baru, entah itu dari tulisan, musik, gambar, ataupun karya lainnya yang tampak begitu realistis. Tapi muncullah pertanyaan besar ya, siapa sebenarnya yang memiliki karya tersebut? Nah, jika kita melihat dari perspektif hukum Indonesia, jawabannya ini masih tegas ya, berdasarkan regulasi yang berlaku. AI itu tidak dapat diakui sebagai subjek hukum. Mesin tidak memiliki hak moral, tidak bisa bertanggung jawab secara hukum, dan tidak dapat disebut sebagai pencipta. Karena itu, hak cipta atas karya yang dihasilkan AI tetap berada pada manusia yang memberikan ide, instruksi, atau arahan yang signifikan dalam proses pembuatannya. Dengan kata lain, AI itu hanya alat bantu, bukan pencipta yang berdiri sendiri. Lalu jikalau di negara lain ya, sementara di Inggris atau Australia gitu, diskusi ini mulai berkembang untuk memberi status khusus kepada AI sebagai pencipta yang terbatas lah, dengan tetap menetapkan bahwa hak kepemilikan ada di tangan manusia yang mengoperasikan atau memprograman sistem tersebut. Nah, dengan demikian, dunia tengah berusaha mencari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hukum. AI ini memang membuka peluang besar bagi inovasi serta untuk berkreasi gitu. Tapi tanpa etika, tanpa batas hukum yang jelas, teknologi AI ini juga bisa berpotensi merugikan pencipta asli dan mengaburkan konsep original suatu karya. Nah, oleh sebab itu, baik di tingkat nasional maupun global, pembaruan hukum kekayaan intelektual ini menjadi keharusan. Regulasi ini perlu beradaptasi agar tetap relevan di era di mana manusia dan mesin dapat berkolaborasi dalam proses penciptaan karya. Nah, sebelum kami menutup materi yang barusan kami bahas, nah di sini dari pembahasan yang telah kita lalui, dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual merupakan fondasi penting dalam menjaga etika dan inovasi di era digital. Hak cipta di sini berfungsi melindungi karya kreatif seperti tulisan, lagu, dan software. Dan paten sendiri itu memberikan perlindungan terhadap penemuan teknologi, sementara rahasia dagang itu menjaga informasi bisnis yang bernilai tinggi. Semua aspek ini bertujuan untuk memberi keadilan kepada pencipta sekaligus mendorong masyarakat agar terus berinovasi dengan tanggung jawabnya. Namun, seiring perkembangan teknologi, muncul berbagai pertanyaan reflektif yang perlu kita pikirkan bersama. Di sini saya menyediakan beberapa poin diskusi ya mengenai kekayaan intelektual ini. Yang pertama, itu apakah kecerdasan buatan dapat diakui sebagai pencipta sah secara hukum di masa depan? Nah, untuk saat ini jawabannya itu masih belum ya. Seperti yang saya bilang tadi, perkembangan AI ini kan semakin pesat. Mungkin akan muncul model hukum baru yang memberi ruang bagi karya kolaboratif antara manusia dan mesin. Lalu yang kedua ini, mengapa pelanggaran kekayaan intelektual masih sering terjadi di sektor digital? Nah, karena akses terhadap karya digital ini sangat mudah ya. Sementara kesadaran hukum dan moral masyarakat itu masih rendah. Nah, dari permasalahan ini kita perlulah pendidikan dan penegakan hukum yang konsisten untuk menekan angka pelanggarannya tersebut. Lalu di poin ketiga ini, apa peran kampus dalam menanamkan etika kekayaan intelektual? Nah, kampus sendiri itu berperan sebagai pembentuk karakter akademik dari membangun apa ya, jati diri dari mahasiswanya, menanamkan nilai integritas, menghargai originalitas, dan membiasakan mahasiswa untuk menggunakan teknologi secara etis, tidak melakukan plagiarisme dan eh, pelanggaran etika lainnya.
Nah, dari ketiga poin diskusi ini, kita bisa melihat bahwa inti permasalahannya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kesadaran manusia dalam menjaga nilai moral dan kejujuran intelektual. Nah, karena itu, sebagai generasi digital, kita harus berkomitmen untuk menghargai karya orang lain, melindungi ide kita sendiri, dan memastikan bahwa setiap langkah inovasi selalu diiringi kejujuran serta tanggung jawab. Dengan semangat itu, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta perubahan yang bermartabat, membangun masa depan yang kreatif, etis, dan berkeadilan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.